pakai regulator. Itu bagus dari tekanan 2600 sampai 2300. Dari tekanan 2300 sampai 1500 juga masih bagus, tapi berbeda posisi perkenaannya saja, berubah. Kalau nggak salah tekanan 2300 sampai 1500 itu turun sekitar setengah dot. Itu saja. Jadi itu kita harus cari tahu sendiri, harus cari tahu di mana posisi perkenaannya. Nggak bisa tanpa regulator dari 2700 sampai 1500 di situ terus tembakannya. Mungkin kalau jarak 20 meter ke bawah ya oke lah, karena memang speednya masih mencukupi. Tapi kalau di atas 30 meter saya rasa pasti ada perubahan, walaupun sedikit pasti ada perubahan. Oke, itu ya. Yang selanjutnya ini saya sambil baca konsep ya, saya nggak bisa menghafal semuanya, saya baca konsep. Terus menyortir mimis, menentukan titik tekanan angin ya. Nah, menentukan titik tekanan angin yang tepat ini berpengaruh juga pada mimis yang sering flyer atau bisa disebut parabolik ya mungkin ya. Bukan parabolik sih. Mimis yang flyer, loncat lah. Jadi kita grouping 10 mimis, 8 masuk ke grouping, 2 hilang. Nah, itu kadang-kadang tekanan yang nggak tepat, tekanan angin yang nggak tepat. Tapi bisa juga bentuk mimis yang nggak seragam. Makanya diperlukan menyortir mimis. Selain itu, trigger ini berpengaruh sekali terhadap akurasi. Untuk unit hunting biasanya triggernya keras, tapi kita harus memaksimalkan. Keras boleh, tapi jangan sampai ketika kita menarik trigger itu seluruh bagian senapan ikut bergerak. Jadi waktu kita narik, senapan juga ikut gerak. Itu pengaruh ke akurasi sih. Makanya trigger match yang senapan impor itu mahal-mahal, tapi ya memang fungsinya bagus. Walaupun dia kena hentakan keras, dia nggak meletus, tapi ketika disentuh sedikit dia meletus gitu loh. Jadi kalau kita mau menyeting ya kita harus perhatikan juga dari segi safety-nya. Kita setting setipis mungkin meletus, tapi ketika kena benturan sedikit baru kita pukul, udah meletus. Ya, jangan sampai, itu berbahaya, sangat berbahaya. Oke, trigger senapan pengaruh terhadap akurasi ya. Terus setelah trigger ini kenyamanan unit saat di handling ya, saat kita pakai itu berpengaruh juga terhadap akurasi. Mungkin nggak nyaman posisi pipi, makanya ada popor yang ada setelan pipinya ya, tidak universal. Jadi carilah popor yang universal atau bisa di setel posisi pipinya. Apalagi ya ada yang nembak kidal ya, nembaknya kiri, nah itu popornya harus khusus, nggak bisa sama dengan popor yang khusus kanan, kiri ya kiri. Jadi itu kenyamanan pada saat handling ya. Pada saat handling ini kenyamanannya berpengaruh besar, termasuk juga berat senapan itu iya. Jadi berat senapan itu juga harus kita sesuaikan untuk body kita. Contohnya saya ini kurus, berat saya cuma 55 lebih sedikit ya, nggak sampai 60 kilo. Saya kalau bawa senapan berburu dengan berat senapan lebih dari 5 kilo itu wah, nggak sanggup. Saya senang menggunakan senapan berburu itu 3-4 kilo. Ya kita setel supaya ringan, mungkin popornya harus ringan, larasnya mungkin menggunakan OD yang kecil-kecil saja. Nah, oke. Terus penampungan angin yang cukup, nah itu pengaruh juga terhadap akurasi. Misalnya penampungan angin terlalu kecil, ya akurasinya untuk tembakan dengan jumlah yang banyak itu sangat berpengaruh. Kalau bocap 500 cc apalagi ya, itu menurut saya lebih mudah untuk menyeting akurasinya walaupun tanpa regulator, karena kurangnya kan dia cuma sedikit, bahkan 10
PSI atau 8 PSI sudah cukup. Jadi kan kurangnya cuma sedikit banget, sedikit ya, akurasinya bisa diatur perubahan speednya kan nggak terlalu banyak. Jadi penampungan angin itu perlu dipertimbangkan ya. Terus kestabilan tembakan, ini poin terakhir nih di catatan saya, ini poin terakhir. Mungkin masih banyak poin-poin yang lain ya yang mengaruhi akurasi, makanya bisa ditambahkan ya atau diinfokan mungkin langsung ke channel saya atau ke WA saya, Mas itu videonya ada yang kurang loh, ini untuk pengaruh akurasi juga ini loh gitu. Boleh lah ya, saya selalu terbuka untuk masalah sharing-sharing kok. Ya kalau saya longgar ya pasti langsung saya balas, tapi kalau lama nggak balas berarti saya sedang sibuk. Biasalah kesibukan di tempat saya ya, kalau lagi banyak servisan saya ya. Tadi apa poinnya sampai lupa. Oh iya, kestabilan tembakan. Jadi kestabilan tembakan itu banyak ragamnya. Yang paling umum sekarang itu pasang regulator. Tapi harus diingat, tidak semua chamber itu akan enak digunakan ketika dipasang regulator, tidak semua. Ya, harus ada mungkin part-part yang dirubah, disesuaikan lagi. Ya, jangan berpikir kita dengan masang regulator langsung stabil, tembakan langsung enak jadi nitik. Enggak. Ya. Terus untuk kestabilan yang saya bilang banyak ragamnya, saya itu pernah membeli ya senapan produknya Mas Imam Hunter Gedeng. Nggak apa-apa ya saya sebut ya, ini nggak promosi kok. Saya itu pernah beli senapan produknya Mas Imam Hunter Gedeng. Saya cek di Krono, ternyata memang rapet ininya, speednya, artinya stabil gitu. Hanya dengan memutar setelan per hammer. Saya coba pelajari, memang masuk akal, logis sekali, logis ya. Tapi untuk ilmu lebih dalamnya saya nggak memahami. Mungkin bagi sahabat yang pengen belajar tentang itu bisa langsung kontak beliau. Facebooknya Suyanti Zoldik untuk saat ini ya, dia juga punya akun YouTube ya. Nah itu masalah kestabilan. Ada juga yang mengatur kestabilannya itu tadi regul sudah, setelan per hammer sudah. Ada juga yang mengatur kestabilan senapan itu dari per valve. Nah mungkin sahabat sebenarnya banyak yang nggak tahu, per valve itu bisa diputar tanpa bocor. Nah, jadi bentuk tutup per valve itu didesain supaya bisa di setel maju mundur, itu bisa di setel seperti kayak per hammer juga, tapi nggak bocor. Itu juga merupakan cara supaya senapan setiap pershootnya itu stabil. Oke, mungkin itu yang bisa saya share di konten saya yang ini. Terima kasih yang sudah menonton. Next konten saya minta pendapat sahabat semua, apa yang harus saya buat konten. Yang masih dalam pikiran saya itu cara memilih laras yang bagus, yang akurasinya bagus, terus cara memilih chamber yang sesuai dengan peruntukannya, terus cara memperbaiki loading minus, karena itu sering sekali terjadi pada unit-unit standar atau unit-unit manual yang beredar. Itu sangat sering sekali ya kendala di situ, karena gunsmithnya mengejar waktu ya, mengejar target supaya kebutuhan pasar terpenuhi, jadi mengerjakannya cepat, quality controlnya kurang itu. Terus konten apa lagi ya ini saya bahas, oh iya, membuat trigger menjadi smooth atau menjadi lembut tapi tetap safety, itu juga pengen saya bikin, tapi ya keterbatasan waktu lah. Saya setiap bikin konten ini memang malam. Ini sahabat dulu kalau nggak percaya, ini sudah jam berapa sih nih, 00.35, sudah 12:30 malam. Tapi ya memang saya bukan binatang nokturnal, tapi saya memang tidurnya selalu larut malam. Nanti bangun subuh nyambung tidur lagi sampai jam 8 atau jam 9, biasanya seperti itu. Makanya toko saya 21 Hunting ini bukanya cukup
siang ya, jam 9, kadang jam 10, tapi ya rata-rata jam 9 10 sampai maghrib. Sebelum maghrib kita close, tapi habis isya kadang buka lagi, kadang enggak. Oke, terima kasih sahabat semua sudah menyaksikan saya ngobrol, sudah menyaksikan saya gacor kayak wong edan. Semoga bermanfaat, semoga sahabat semua sehat, semoga sahabat semua dijauhkan dari wabah COVID-19. Salam sehat dari saya. Tetap jaga safety, tetap bahagia. Hobi kita ini membuat kita bahagia, jangan sampai membuat kita pusing. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.